Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenal teks diskusi. Tentu kalian dalam kehidupan sehari-hari sering berdiskusi baik dengan orang tua kalian, dengan teman, ataupun dengan keluarga lainnya. Permasalahannya banyak yang didiskusikan. Entah itu berdiskusi tentang rencana melanjutkan sekolah, tentang rencana liburan, tentang rencana kegiatan, dan lain sebagainya. Masing-masing, baik kalian maupun orang tua kalian ataupun keluarga kalian menyampaikan pendapatnya. Nah, itulah aktivitas yang disebut dengan diskusi. Lantas, pertanyaannya, apa itu teks diskusi? Teks diskusi adalah tulisan yang berisi pendapat yang berbeda, baik pro atau mendukung, dan kontra atau menentang, terkait dengan permasalahan tertentu. Ini pengertian dari teks diskusi. Dari sebuah diskusi, sebagaimana yang tadi telah disampaikan, bahwa ketika kita berdiskusi, tentu punya tujuan. Tujuannya adalah kita mengemukakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, tujuan dari teks diskusi itu pun menyajikan pendapat sudut pandang yang berbeda terhadap suatu permasalahan, teman-teman. Ketika kita berdiskusi ataupun menulis sebuah teks diskusi, tentu ada namanya struktur atau komponen yang membangun. Apa saja? Yang pertama adalah pendahuluan, teman-teman. Yang kedua, argumentasi atau isi. Yang ketiga, simpulan atau saran. Tenang saja, nanti akan dijelaskan atau ditampilkan contoh dari teks diskusi, teman-teman. Nah, pertanyaannya yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam pendahuluan? Ya, di dalam pendahuluan berisikan penjelasan awal mengenai topik atau masalah tertentu, memunculkan pro kontra. Misalnya tentang makan mie instan dicampur nasi. Teman-teman bisa melihat pada contoh teks diskusi berikut. Nah, sebagaimana penjelasan mengenai isi dari pendahuluan, teman-teman bisa melihat teks tersebut yang telah diberi tanda warna kuning itu adalah termasuk jenis struktur pendahuluan. Karena berisi apa? Berisi penjelasan awal mengenai topik atau masalah tertentu, dan topik tersebut bersifat menimbulkan pro dan kontra. Terkait makan mie instan dicampur nasi. Mie instan salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Itu mengenalkan tentang topiknya. Untuk menikmatinya, cukup dengan menambahkan air panas dan bumbu yang sudah ada di dalam paketnya. Begitu praktis dan mudahnya. Bahkan seringkali disajikan dengan dicampur nasi sebagai pengganti sayur. Inilah yang disebut dengan pendahuluan. Atau tadi penjelasannya
menjelaskan awal mengenai topik atau masalahnya. Selanjutnya, di dalam isi atau argumen apa saja, bahwa di dalam struktur isi atau di dalam argumen berisikan paparan argumen yang meliputi argumen mendukung, pro, dan yang menentang atau kontra. Tentu kedua-duanya disertai alasan atau pendapat. Teman-teman bisa melihat pada contohnya. Di dalam contoh teks diskusi makan mie instan dicampur nasi, kalian bisa melihat dua paragraf yang berwarna biru abu-abu. Nah, yang awal secara medis mengkonsumsi mie instan yang dicampur nasi dapat meningkatkan risiko diabetes. Ini adalah pendapat yang kontra, menentang. Karena apa? Di sana pendapatnya berdasarkan bahwa mie instan mengandung berbagai jenis senyawa yang bisa mengakibatkan munculnya penyakit diabetes. Sebaliknya, argumen yang menyatakan sepakat berkata bahwa tidak masalah apabila makan mie campur nasi karena sudah menjadi kebiasaan orang Indonesia. Selain hemat, juga jika tidak digunakan atau dikonsumsi dalam bentuk menu harian. Itulah termasuk bagian dari struktur isi ataupun argumentasi yang terbagi menjadi dua, pro dan kontra. Yang terakhir teman-teman adalah penyimpulan. Di dalam kesimpulan ini berisi rangkuman ataupun rumusan jalan tengah antara argumen yang mendukung dan menentang. Jadi, di dalam kesimpulan ini berisikan rangkuman dari dua pendapat yang telah dikemukakan ataupun berisi jalan tengah, titik temu antara pendapat pro dan kontra. Itulah disebut dengan kesimpulan. Sebagaimana kalian bisa melihat contoh di teks diskusi pada paragraf terakhir. Nah, di sana ada rangkuman, merangkum pendapat dari dua pendapat, baik pro dan kontra, diselingi dengan saran, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, inilah pembelajaran bahasa Indonesia materi teks diskusi kita hari ini teman-teman. Semoga kalian sudah paham ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.